Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Lina Dadi, dan hari ini saya akan membacakan renungan harian 28 Maret yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Seorang Gembala Emas. Kitab suci yang diambil Mazmur pasal 60 ayat 11 sampai 12, pasal 69 ayat 1 dan pasal 120 ayat 1. Para pendiri koloni Teluk Massachusetts datang ke Amerika dengan tujuan membangun suatu teokrasi di pesisir dunia baru. Dan satu-satunya konsesi yang mereka berikan adalah tetap tunduk pada mahkota Inggris. Oleh sebab itu, kaum Puritan mendirikan sebuah gereja kongregasional untuk melayani dalam kapasitas itu. Suatu saat di musim panas tahun 1630, kota Boston didirikan dan diberi nama. Segera setelah itu, perbedaan pendapat teologis memasuki koloni melalui kedatangan Tuan Roger Williams pada tahun 1631. Kisah Roger Williams telah disampaikan secara mendetail di jilid pertama buku sejarah baptis ini. Karena diusir dari koloni tersebut, dia menetap di Rhode Island dan mendirikan gereja baptis pertama di Providence pada tahun 1639. Segera setelah kedatangan Tuan Williams di Amerika, Dr. John Clark, seorang pria yang berpendidikan dan berada, tiba di Boston. Karena kecewa dengan semangat intoleran di koloni ini, Dr. Clark melakukan perjalanan ke New Hampshire, tetapi menemukan iklim di sana terlalu berat. Dia melanjutkan ke Providence dan akhirnya menetap di Newport, Rhode Island. Di sana, antara tahun 1639 dan 1644, dia mendirikan sebuah gereja baptis dan melayani sebagai gembalanya sampai kematiannya pada tahun 1676. Tuan Hansard Knowles tiba di koloni Teluk Massachusetts pada tahun 1638. Tetapi dia tidak diberikan izin untuk tetap tinggal karena pandangan-pandangan Anabaptisnya. Dia melakukan perjalanan ke Dover, New Hampshire, mengumpulkan pengikut dan mendirikan sebuah gereja yang bertentangan dengan gereja resmi. Sekembalinya ke Inggris pada tahun 1641, Tuan Knowles menjadi seorang baptis yang gigih dan melayani Tuhan dengan setia sepanjang sisa hidupnya. Pribadi-pribadi yang unik ini semuanya muncul di jilid pertama buku kita ini, tetapi kami kembali menyebutkan mereka di sini hanya untuk menunjukkan bahwa di awal sejarah koloni Teluk Massachusetts, pengaruh dan pandangan baptis mulai dikenal. Namun, gereja baptis pertama di Boston baru didirikan pada tanggal 28 Maret 1663 hari ini. Begitu banyak kisah menarik tentang sejarah baptis berputar di sekitar gereja baptis pertama Boston, sehingga saya akan menggunakan 3 entry hanya untuk membahas singkat subjek ini. Anda akan menemukan detail tambahan dalam entry 9 September dan 27 Oktober. Kebetulan, Gereja Baptis pertama Boston adalah gereja baptis tertua keempat di Amerika. Mengikuti pembentukan Gereja Baptis pertama Providence dan Gereja Baptis pertama Newport, yang keduanya ada di Rhode Island. Lalu Gereja Baptis pertama Swansea, maka yang di Massachusetts didirikan pada tahun 1663. Dua nama muncul di benak ketika mempertimbangkan gereja baptis pertama Boston. Kedua tokoh penting itu adalah Henry Dunster dan Thomas Gould. Kedua pria ini tadinya adalah anggota setia gereja kongregasional. Henry Dunster adalah presiden pertama Harvard College dan salah satu orang paling terkemuka di New England. Dia adalah salah satu kolonis elit sebagai orang Inggris yang dibesarkan di universitas, dan dia bergabung dengan gereja pertama di Cambridge pada tahun 1640. Atau kami telah menulis tentang dia di entry 27 Februari volume 1. Tidak diragukan lagi bahwa cambukan mengerikan terhadap Obadiah Holmes mengangkat seluruh masalah baptisan kepada perhatian banyak kolonis. Henry Dunster berhadapan dengan masalah seorang bayi yang baru lahir dipercik. Dan setelah belajar dengan cermat, dia sampai pada kesimpulan bahwa hanya orang percaya secara terbuka saja yang boleh dibaptis. Pada tahun 1653, Dunster menolak mengizinkan seorang bayi laki-lakinya untuk dibaptis. Pada tahun 1654, Dunster mengadakan debat publik dengan 9 orang pelayan terkemuka koloni itu
tentang pandangannya. Dan pertentangannya yang terjadi secara publik memberikan kesempatan pada banyak orang untuk serius mempelajari subjek ini. Henry Dunster meninggal sebelum pendirian yang sebenarnya dari Gereja Baptis Pertama Boston, tetapi dia adalah bapak pendiri dalam arti keyakinannya. Thomas Gold adalah salah satu orang terkemuka di Charlestown. Dia adalah seorang pria yang berkarakter dan bereputasi baik di kota dan gereja. Sebagai pembuat kereta tarik yang sukses, dia adalah salah satu pemilik properti terkemuka di kota. Pada tahun 1655, seorang anak lahir bagi Thomas dan Hannah Gold, dan Thomas menolak untuk membaptis anak itu. Pada tanggal 30 Desember 1656, Thomas Gold diskorsing dari Cumney. Selama 10 tahun berikutnya ia terus-menerus menerima teguran dan disiplin sampai 30 Juli 1665. Ketika dia dikeluarkan dari gereja kongregasional, telah ditemukan bahwa dia telah menjadi salah satu tubuh dengan kaum Anabaptis lainnya dengan cara gereja yang berpura-pura. Sangat menarik bahwa pengadilan tidak memiliki hukuman bagi warga negara yang tidak menghadiri kebaktian publik. Mereka tidak punya masalah dengan orang-orang yang tidak beragama, tetapi bagi siapa saja yang memilih untuk bergereja selain dengan cara kongregasional, murka gereja dan negara bergabung terhadapnya. Jadi betapa menakjubkan kemudian untuk membaca catatan awal dari Gereja Baptis Pertama Boston. Tanggal 28 bulan ketiga tahun 1665, Gereja Kristus umumnya atau walaupun keliru disebut Anabaptis berkumpul bersama dan mengadakan persekutuan dan komuni satu sama lain, bertekad untuk berjalan bersama dalam semua instruksi Tuhan dan penguasa mereka. Tuhan Yesus Kristus sejauh mana dia mengungkapkan pikiran dan kehendaknya kepada mereka dengan perkataan dan roh dan kemudian dibaptis. Thomas Gold membayar harga yang mengerikan karena mengambil alih kepemimpinan jemaat dengan penuh keberanian. Dia memimpin kelompok jiwa-jiwa yang keras kepala itu selama 10 tahun sampai kematiannya. Selama itu 10 tahun, dia mengalami banyak badai. Rumah dan propertinya dijarah pemerintah yang bersatu dengan gereja. Dia melanjutkan pengabdiannya di penjara dan di luar penjara, tetapi karena banyaknya penahanan, kesehatannya menurun. Thomas Gold adalah pemimpin yang tepat yang dibutuhkan untuk pendirian Gereja Baptis Pertama Boston. Pada saat kematiannya, konstituen para insimpatisan telah berkembang pesat sehingga para pemimpin sipil dan gereja koloni itu mulai menyadari betapa sia-sia upaya mereka untuk menghancurkan kaum baptis. Tindakan pengadilan dan denda masih terus berlanjut, seperti halnya pelecehan, tetapi pemenjaraan yang lebih keras akhirnya menjadi bagian dari masa lalu saja. Hari ini, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan untuk nenek moyang kita yang dengan harga yang sangat mahal telah memberi kami kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama di Amerika. Demikian renungan hari ini, tanggal 28 Maret bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.